Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Bapak harapkan kalian semua di rumah tetap sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang pembelajaran 2, yaitu mengenal Allah. Cara untuk mengenal Allah bermacam-macam. Kita hanya akan membahas 2, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Selanjutnya mengenal Allah melalui kitab suci. Nah, Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Biasa kalian baca ketika selesai sholat duha. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas ada 4. Yang pertama, Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya semua yang bernyawa suatu saat nanti pasti akan mati. Dan mati itu sudah menjadi hukum Allah. Tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Selanjutnya Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Artinya bahwa Allah Maha Hidup, hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya adalah Allah. Selanjutnya Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menyelesaikan segala urusannya. Selanjutnya Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Esa artinya satu, tidak ada yang menyamai Allah dan tidak ada yang menyekutui Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenal Allah melalui kitab suci. Nah, kitab suci itu adalah wahyu Allah dan kalamullah. Kitab suci itu yang diturunkan kepada manusia ada 4. Yang pertama namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur ini, saya ulang ya, punya nama lain Mazmur. Nah, selanjutnya Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi yang tidak memperoleh kitab akan memperoleh yang namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran wahyu dari Allah. Nah, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita, mari kita bahas satu persatu. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 juz selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran itu pertama kali turun di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Malam turunnya Al-Quran disebut malam nuzulul Quran yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Sedangkan wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya
al-yauma akmaltu lakum dinukum. Bisa kamu lihat di halaman 22 LKS. Selanjutnya, Al-Quran itu pertama kali dibukukan itu maksudnya dijadikan satu seperti buku karena pertama kali dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di kulit kambing, di kulit unta dan lain sebagainya, tidak dalam bentuk buku seperti sekarang. Pertama kali Al-Quran itu dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an atas usul Umar bin Khattab. Nah, penulisnya pada saat itu bernama sahabat Zaid bin Sabit. Kenapa Umar usul Al-Quran dibukukan? Karena pada saat itu banyak sekali sahabat yang meninggal, sedangkan sahabat itu hafal Al-Quran. Dikhawatirkan kalau banyak sahabat yang hafal Quran meninggal, akhirnya Al-Quran akan punah. Nah, selanjutnya Al-Quran itu punya nama-nama lain. Yang pertama adalah Alkitab, karena memang Al-Quran adalah sebuah kitab atau buku. Selanjutnya Al-Bayan, artinya penjelas. Maksudnya Al-Quran menjadi penjelas terhadap perkara-perkara yang saat itu dipertanyakan oleh banyak orang. Selanjutnya Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran adalah menjadi pembeda dan petunjuk yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan yang hak dan yang batil. Selanjutnya Az-Zikru, sebagai pengingat, karena di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan kepada umat yang dahulu yang tidak mau beriman. Mereka mendapatkan siksa dari Allah karena kejahatan mereka. Selanjutnya nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya obat. Maksudnya Al-Quran itu obat bagi orang yang mau membaca apalagi memahaminya. Nah, demikian penjelasan Pak Guru tentang mengenal Allah. Mudah-mudahan kalian bisa paham penjelasan Pak Guru, dan apabila masih belum paham bisa kalian buka lagi LKS-nya, dibaca lagi berulang kali sampai kalian paham. Terima kasih. Sekian saja video dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.